Nah, inilah rahasia terbesar di balik hikmah memejamkan mata itu. Kita bisa masuk ke dalam hati bawah sadar kita. Kita memperbaiki kerusakan-kerusakan batin kita itu dari dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Bapak ibu saudara sekalian yang berbahagia, wabah pandemi corona COVID-19 yang sedang melanda kita saat-saat ini ya, itu bagi sebagian orang memberikan dampak yang cukup tidak baik ya. Wabah ini benar-benar sangat mengganggu ya kesehatan fisik kita, juga kesehatan mental ya, dan juga kesehatan ekonomi tentu saja ya. Maka kali ini ya, izinkan saya ingin menyumbangkan salah satu model terapi atau healing ya bahasa lainnya, atau penyembuhan, terutama untuk wabah corona ini. Dan di sini pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan sofistik atau pendekatan tasawuf, yaitu zikir istighfar. The power of istighfar. Mengenai kedahsyatan istighfar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Bila kalian telah istighfar, maka Dia akan menurunkan hujan yang dari langit. Nah, ini Bapak Ibu ya, hujan yang lebat dari langit ini apa ya? Nah, selanjutnya, dan Dia akan memberikanmu harta-harta yang banyak, anak-anak harta yang banyak, dan memberikan kalian kebun-kebun, dan mengalirkan kalian sungai-sungai. Jadi ternyata hujan yang lebat dari langit itu adalah harta-harta, atau kebun-kebun, atau sungai-sungai, atau rizki ya bahasa kitanya itu bahasa Al-Quran ya. Rizki. Rizki itu bisa bersifat zahir, bisa juga bersifat batin, bisa bersifat fisik, bisa juga bersifat rohani, mental kalau bahasa lainnya ya. Jadi istighfar berdasarkan ayat ini mampu memberikan keajaiban yang kita harapkan. Kita yang tadinya sakit, apalagi dengan wabah corona ini ya, bisa menjadi sembuh. Kita yang serba susah menjadi mudah. Kita yang resah dan gelisah, tenang dan bahagia. Jadi kita sangat tepat sekali kalau kita mengamalkan zikir istighfar ini. Namun tentu saja di sini bukan sekedar istighfar, bukan sekedar melafazkan istighfar begitu saja ya, walaupun itu tentu saja ada manfaatnya. Satu kali membaca istighfar tentu ada pahalanya mungkin ya. Nah, itu. Tapi di sini fokus kita adalah sufi healing atau penyembuhan diri sendiri ala para sufi tentu saja ya, melalui zikir istighfar ini. Tentu saja yang terpenting itu materi di sini adalah caranya. Bagaimana cara beristighfar untuk healing? Nah, yang sering dilakukan oleh para sufi. Baik, caranya adalah ada 5 ya, prinsip dasarnya itu. Yang pertama, silahkan ambil tempat yang tenang dan tidak banyak gangguan. Ambil ruangan yang tenang.
Nah, nanti ketika kita melakukan proses healing itu, kita tidak terganggu oleh apapun. Jadi kita dengan tenang melakukan penyembuhan diri. Nah, itu ya prinsip pertama. Jadi jangan di tempat ramai, susah nanti melakukan healing ya. Ambil tempat yang kosong, yang tenang, yang tidak banyak gangguan di dalamnya. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua itu adalah siapkan timer atau alarm sebagai penunjuk waktu. Kenapa kita perlu timer? Ya, karena batin kita ini masih bodoh ya. Batin yang bodoh dan gelisah ini karena kemelekatan pada waktu. Kalau dibiarkan begitu saja tanpa batasan, tanpa timer atau tanpa alarm, batin yang gelisah ini nanti akan semakin gelisah. Nah, karena kita menggunakan timer, kita tidak memerlukan alat hitung tasbih di sini ya. Nah, jadi dengan tidak memegang tasbih, hanya mengandalkan timer atau alarm, maka kita bisa berzikir istighfar senyaman mungkin ya. Jadi kita tidak mengkejar-kejar angka atau jumlah. Jadi kita tidak perlu terburu-buru dalam jangka waktu yang kita tentukan. Nah, misalnya berapa? 30 menit. Jadi tenang saja, jangan mengejar-ngejar jumlah. Nah, itu penting sekali di dalam prinsip Sufi healing. Nah, kemudian itu prinsip yang kedua ya. Prinsip yang ketiga adalah lakukan terapi zikir istighfar ini selama 30 menit setiap hari. Ya. Nah, 30 menit ini maksudnya ini waktu standar ya. Silahkan kalau mau kita meningkatkan waktu, wah saya pengen ini Ustaz, saya pengen 1 jam, wah bagus sekali ya. Jadi 30 menit itu waktu standar. Jadi semakin sering kita istighfar, berarti kita semakin sering melakukan healing pada diri kita sendiri. Maka tentu saja hal ini akan mempercepat proses penyembuhan diri kita dan juga akan mempercepat proses munculnya keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Baik, itu prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang keempat adalah ketika kita istighfar itu nanti pejamkan mata. Nah, ini prinsip yang keempat. Pejamkan mata, ini sangat penting sekali ya. Memejamkan mata ini adalah prinsip yang terintegrasi dengan Sufi healing. Nah, kenapa memejamkan mata? Yaitu agar kita betul-betul keluar dari dimensi dunia ini dan benar-benar masuk ke dalam hati bawah sadar kita. Nah, inilah rahasia terbesar di balik hikmah memejamkan mata itu. Kita bisa masuk ke dalam hati bawah sadar kita. Dan dengan istighfar, kita memperbaiki kerusakan-kerusakan batin kita itu dari dalam. Nah, kalau kita tidak memejamkan mata, kita tidak bisa masuk ke batin bawah sadar kita. Maka wajib ya, tidak boleh dibuka selama 30 menit itu. Nah, ini prinsip yang paling penting di dalam Sufi healing ya. Tidak boleh membuka mata agar kita masuk ke dalam batin bawah sadar kita dan melakukan banyak perbaikan di dalamnya. Baik. Kemudian prinsip yang kelima, ini pun sangat penting ya. Sangat prinsipil. Apa itu? Ketika kita istighfar itu jangan berpikir ya, jangan berpikir. Maksudnya apa? Yaitu jangan menilai, jangan menganalisis, jangan memikirkan sesuatu, jangan memberikan tanggapan apapun. Atau dalam rangka untuk merasakan zikir itu kita mendatangkan memori dosa masa lalu, itu pun sangat terlarang ya. Nah, Bapak Ibu pernah mengalami ini? Jadi dalam rangka untuk merasakan zikir, kita pun mendatangkan memori dosa dari masa lalu. Nah, jangan ya.
Di dalam proses healing ini terlarang. Nah, tidak boleh. Jadi, biarkan zikir, istighfar itu bekerja sendiri secara digital. Jadi kita tidak usah ikut campur dengan kerja zikir itu dengan pikiran-pikiran kita. Kita berpikir, kita ikut campur dengan kerja zikir. Justru dengan berpikir, sebetulnya kita menghambat kerja zikir untuk bisa bekerja secara digital. Jadi ini sangat perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Jangan berpikir menganalisis. Jangan mengaktifkan batin aktif kita. Biarkan batin kita tetap pasif. Karena di sini tujuan kita untuk duduk zikir istighfar itu ya bukan merenung ya Bapak Ibu, bukan merenung, bukan muhasabah, bukan mengkaji diri di sini. Ingat tujuan kita apa tadi? Tujuan kita adalah sufi healing. Tujuan kita adalah menyembuhkan ya, menyembuhkan diri kita sendiri. Baik itu dari penyakit medis, penyakit mental, atau juga penyakit kekurangan ekonomi. Nah, jadi proses prinsipnya itu kita sedang melakukan healing ya, bukan merenung. Jadi bedakan. Nah, di dalam proses healing kita sama sekali tidak boleh berpikir. Nah, nanti kan ketika kita berzikir itu akan muncul ya memori-memori yang banyak sekali, menyebabkan pikiran kita itu ke mana-mana. Nah, ingat ini, jangan berpikir, jangan menilai. Muncul memori-memori negatif dari masa lalu, ingat, jangan berpikir, jangan menilai, jangan menganalisis. Nah, bagi orang-orang yang sudah biasa tawajuh yang dalam ya Bapak Ibu, yang sudah melakukan tawajuh atau meditasi yang lama ya, itu sangat bisa dirasakan. Berpikir itu bukan malah membuang sampah batin. Berpikir itu malahan menambah-nambah sampah batin. Jadi harusnya kita sapu-sapu itu membuang sampah batin kita, malah kita sapu-sapu tidak keluar, kita malah menumpuk sampah batin itu di dalam rumah batin kita sendiri sebagai akibat dari aktifnya pikiran kita. Jadi ini sangat penting. Lalu bagaimana menyikapi fenomena-fenomena atau pikiran-pikiran atau memori-memori yang muncul begitu saja ketika kita sedang duduk diam zikir istighfar itu. Nah, menyikapi hal ini kita fokus saja sama istighfarnya. Ya, fokus sama istighfar. Kan itu tadi ya. Ingat ya, hanya istighfar. Tugas kita hanya istighfar. Apapun yang terjadi, fenomena apapun yang mengganggu kita, memori apapun yang muncul, jangan diperhatikan. Ya, fokus kita hanya zikir istighfar. Tugas kita hanya istighfar. Memori-memori tadi itu biarkan saja, ya. Biarkan saja dia berkeluaran dengan sendirinya. Biarkan saja ia terbuang untuk selamanya dari ruang hati bawah sadar kita. Nah, kepala berat, ya. Kita mengalami gejala-gejala psikosomatik di badan, ya. Pegal-pegal, kaki kesemutan. Nah, ini biasanya karena kita mengeluarkan, sedang membersihkan, ya, sedang healing, sedang membersihkan memori sakit hati dan trauma. Maka kita merasakan berat sekali di badan, tapi tidak mengapa. Itu pun sudah sangat bagus sekali ya. Nah, itu sangat bagus sekali. Yang kita rasakan itu merupakan proses healing, proses pembersihan diri. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada penolakan dari dalam batin kita untuk membuang memori negatif itu. Ego kita, ego bawah sadar kita masih terlalu kuat. Maka teruslah berzikir istighfar ya. Semakin banyak memori yang muncul, maka semakin banyak pula kotoran batin yang akan keluar dan terbuang dari dalam batin kita. Maka bersamaan dengan bersihnya batin dari berbagai memori negatif, dari berbagai kotoran-kotoran batin, maka
kemudahan pun akan menjelang, kesembuhan pun akan kita peroleh, keajaiban pun akan mungkin kita keajaiban pun akan sering kita dapatkan dari kehidupan ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.